Terus udah sih kayaknya gue mau langsung balik dagingnya aja biar matang. Oke, dagingnya kita balik biar matang karena ini hot plate. Jadi kita balik. Nah, telurnya nih kalau gue biasanya sukanya telurnya langsung diaduk, dicampur sama nasinya. Dikit guys. Wah, nah ini harus diaduk gini nih, katanya sih gini, aduk gini biar rasanya nyampur gitu. Nyampur dan mantul. Nah, kalau ini pakai mozzarella nih guys. Nah, ini pakai mozzarella. Kelihatan nggak? Ini pakai ini juga nih, ini ada kayak snacknya juga, crackers gitu. Ini yang pangsit goreng. Nah, itu pakai mozzarella juga. Nah, kita langsung makan aja guys. Ini gue ada di sebuah restoran yang menurut gue makannya lucu. Nah, nih makanannya kayaknya mau datang lucu banget. Iya. Oke, yang pakai jagung ya? Iya. Ini yang ekstra jagung. Oke, terima kasih. Wah, you like it guys? Dong. Kan nggak pakai jagung yang mozzarella. Iya, tadi kan dibilang hanya telur mozzarella. Telur mozzarella terus nggak pakai Yang jagung. satu jagung, telur. Maksudnya nggak tambahan kan? Enggak. Ya, tapi udah dapat jagung kan? Oh, oke. Oke. Iya. Thank you, Iya, Mbak. sama-sama. Nah, ini nih guys. Nih, makanannya lucu banget nih. Tuh. Oke. Nah, cara makannya itu kita udek-udek, aduk-aduk. Aduk-aduk ya. Aduk-aduk. Kita aduk-aduk terus ya gitu. Kita langsung makan aja kali ya. Jadi kita langsung coba aja. Ini kebetulan ini pesanannya adalah original itu, jadi kayak nasi black pepper gitu. Nah, itu originalnya. Nah, nanti menunya ada gue taruh di sini nih. Nih ada nih di sini nih, gue taruh sini ya. Oke, nih kita mulai aduk-aduk, udek-udek. Nah, oke, biasanya gue agak tambah-tambah dengan bumbu-bumbu lagi nih. Ini ada, ini saus asin. Nah, saya suka saus asinnya. Buat yang hobi masak nih, keren banget nih, enak nih pasti. Pasti happy makan begini, bisa sesuai selera. Oke, nanti setelah ini kita akan review tentang bisnisnya ya. Saya akan tambahkan ini lada, black pepper. Nah, ini chili. Jadi dia bentuknya bubuk semua guys.
bubuk semua, agak chili sedikit. Oke, terus udah sih kayaknya. Gua mau langsung balik dagingnya aja biar matang. Biar matang. Oke, dagingnya kita balik biar matang. Karena ini hot plate. Daging kita balik. Oke. Nah, telurnya nih kalau gue biasanya sukanya telurnya langsung diaduk, dicampur sama nasinya. Dikit guys. Wah, nah ini harus diaduk ini nih. Katanya sih gini, aduk gini biar rasanya nyampur gitu. Nyampur dan mantul. Nah, kalau ini pakai mozzarella nih guys. Nah, ini pakai mozzarella. Kelihatan nggak? Ini pakai ini juga nih. Ini ada Ada kayak snacknya juga, crackers gitu. Nih yang mozzarella. pangsit goreng. Nah, itu pakai mozzarella juga. Nah, kita langsung makan aja guys. Makanya harus aduk-aduk dulu semuanya. Mozzarellanya. Hati-hati sama piringnya guys, panas. Sekali. Hati-hati sama piringnya panas. Nah, gue mau coba untuk crackersnya gue campur lah. Jadi isinya udah pasti ada bawang bombaynya, terus nasi peppernya. Nah, yang lainnya tinggal tambahan tuh. Kalau hari ini kebetulan lagi pesan yang beef, ada wagyu, ada ayam, ada apa lagi. Ini ada sausnya asin, saus asin. Saus asin sama saus manis. Ini saus manis, jadi kayak sari madu gitu lah. Honey saus dibilang, berarti manis ya. Saus asinnya kayak saus tiram gitu. Tanpa dikasih sebetulnya udah berasa, cuman kadang-kadang kita kan seleranya beda-beda ya. Kalau mau tambah gurih atau tambah asin bisa dicombine sama saus-saus itu lagi aja. Ini yang kali ini gue tambah telur, jadi telurnya jadi 2 plus jagung. Sama kalau aku telur plus mozzarella nih. Kenapa tambah telur? Soalnya hobinya kalau gue senengnya telur yang ini nih, yang masih setengah matang. Ini enak banget. Jadi yang satu diaduk, yang satu tuh buat meltingnya gitu. Kalau pecah, stop. Nah, ini juga ada macam-macam, dari harga yang murah sampai yang lumayan. Ini ada juga. Jadi kita bisa meracik sendiri, dan semua bahannya yang ada di hot plate ini mereka sajikannya mentah. Jadi kita masak di hot plate-nya, jangan di piring yang kita pakai. Tapi tetap matang. Endingnya tetap matang karena kan hot plate panas banget. Mozzarella-nya. Dan di sini ada wagyunya juga guys. Daging wagyunya enak. Daging wagyunya juga, mantap juga sih. Wagyu, salmon, ayam. Dan yang murahnya itu sekitar 15.000. Nanti menunya yang tadi udah dikasih lihat. Itu isinya sih nggak ada dagingnya sih kayaknya. Cuma kayak sosis, terus telur kayak gitu-gitu lah.
Ini kayaknya mejanya goyang-goyang nih guys. Gak apa ya. Saking panasnya, hot button masih panas banget. Banget. Oke. Ini udah tunggu ya. Dulu. Bisa enak. Dan di sini juga mengangkat resep-resep Indonesia. Jadi kayak ini kalau yang gue pesan hari ini itu nasi pepper gitu, nasi lada, dan dia bilangnya original. Ya, terus ada juga yang rendang, gulai, balado, dan geprek. Nah, teman-teman boleh coba nih. Ini enak kok. Mantap. Doyan banget nih kalau setengah matang. Tambah mozzarella, gimana ya? Oke. Mau tekan. Mau coba nggak? Pakai mozzarella. Untuk dagingnya dari segi rasa wagyu sama beef nggak beda jauh ya, cuman wagyu lebih empuk, Wagyu lebih empuk, ya. rasa sama. Ya, coba dulu deh. Oke guys, tinggal sopan terakhir. Nih.
Hmm. Habis guys. Mantap. Jadi boleh juga buat pilihan makan. Seru. Ini bukan hanya sekedar makanan datang kita makan, tapi di sini juga ada effort kita buat masak, ya kita tambah-tambahin bumbu yang selera kita. Terus sabar nunggu. ya sabar juga sih, harus manasin ininya dulu soalnya nih, harus manasin plate-nya dulu. So jadi bisa jadi menu buat alternatif dan pilihan buat teman-teman semua. Oke. Suapan terakhir. Delas. Masih ada dagingnya. Suapan terakhir nih ya enggak. Masih ada dagingnya. Oke, gengs. Wah. Oke. Tuntas hari ini, jadi nanti saya akan review tempatnya dan menunya. So buat teman-teman yang mau bisnisnya di review atau ada tempat kuliner atau apapun yang kita mau review, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, di like, dan tulis komen kira-kira apa lagi sih yang mau bisnis apa lagi yang mau kita review gitu ya, entah makanan boleh, apapun itu, atau bisnisnya teman-teman yang mau kita review juga boleh. Oke, see you, bye. Oke, sobat setia, dari review kita hari ini saya akan bahas tentang dari segi bisnisnya. Ya. Bisnis kuliner bukan hanya untuk menjual makanan yang enak saja gitu ya, tapi juga sekarang zaman digital, zaman eranya orang selfie, foto-foto, itu juga kita harus bisa menyediakan uniqueness yang lain. Contohnya adalah tempat yang bisa buat kita foto-foto, selfie, kita bisa, yang kalau kata bahasa sekarang adalah instagramable. So jadi kalau teman-teman ada yang punya bisnis kuliner, coba mulai dipikirkan untuk tempat yang instagramable itu. Nah selain itu untuk bisnis kuliner yang hari ini saya datangi itu dia memberi uniqueness lain lagi. Uniqueness lainnya apa? Kita makan di atas piring panas, hot plate gitu ya, hot plate. Jadi semua makanan yang ditaruh di situ kecuali nasi ya, nasi sih sudah matang gitu ya. Nah semua makanan dan ingredientsnya itu semua mentah gitu ya, ditaruh di hot plate dan kita masak sendiri, kita racik sendiri kayak ada reviewnya kayak sebelumnya. Kita masak sendiri, racik sendiri dan segala macamnya, sehingga itu membuat sebuah uniqueness baru, membuat orang makan tidak hanya sekedar makan, tapi dia membuat rasanya sendiri gitu ya. Rasa itu yang ditumbuhkan, rasa-rasa yang ditumbuhkan dalam diri kita. Ada orang yang suka manis, ada orang yang suka asin, ada yang pedas dan segala macam. Nah itu kita racik sendiri. Jadi itu adalah salah satu uniqueness atau keunikan sebuah bisnis gitu ya. Nah, so di setiap bisnis memang harus ada uniknya. Kenapa? Karena itu yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain, walaupun bisnis sama-sama. Bicara kuliner, sama-sama bisnis kuliner, dari A sampai Z itu banyak sekali namanya bisnis kuliner. Ya. Nah, uniknya apa? Gitu ya. Kenapa KFC atau Kentucky Fried Chicken bisa naik booming? Uniknya di mana? Karena uniknya adalah ayam goreng yang digoreng dengan tepung. Zaman dulu nggak ada ayam goreng dengan tepung, sehingga uniqueness itu yang dibangun ya. Nah sekarang sudah banyak sekali. Nah kita
sebagai pengusaha makanan kuliner gitu ya harus memikirkan uniqueness itu, apapun uniqueness-nya itu gitu ya. Seperti yang hari ini uniqueness-nya adalah memasak sendiri gitu, dengan ingredients yang kita mau gitu ya, dengan menu-menu yang banyak. Nah, tapi selainnya itu hanya topping, dan itu bisa di request toppingnya, kita mau topping apa, mau ditambah apa dan segala macam. Nah, cara makannya dan unik sekali adalah cara makannya. Makanya kita harus aduk dulu semuanya. Kenapa? Supaya bumbunya tercampur. Kalau tidak diaduk bisa nggak? Bisa aja. Nah, itu tergantung selera dari teman-teman semua. Oke. Nah, balik lagi adalah yang pertama adalah memulai bisnis kuliner itu pertama harus makanannya enak, sudah pasti karena kita menjual makanan. Yang kedua, bukan hanya makanan enak sekarang. Makanan enak tidak cukup. Tempat yang memungkinkan untuk apa? Memungkinkan untuk orang berfoto, memungkinkan untuk makan nyaman gitu ya, dengan duduk misalkan kayak gini sofa gitu ya, terus tempatnya bersih, dan ada beberapa item-item di mana spot-spot untuk bagus di foto gitu ya. Nah, tempat-tempat itu yang membuat nilai tambah. Nah, yang ketiga, ternyata di zaman digital sekarang ini tidak hanya tempat, tidak hanya makanan enak, tapi uniqueness-nya, keunikan dari sebuah bisnis itu juga harus ditimbulin. Oke, so teman-teman sekarang pikirkan apa uniqueness teman-teman, dan teman-teman bisa tulis di kolom komentar uniqueness apa yang mau teman-teman timbulin di usaha teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau usahanya saya review, boleh tulis di kolom komentar juga. So, jangan lupa 3 poinnya adalah makanan yang enak, tempat yang nyaman dan instagramable. Yang ketiga adalah timbulin keunikan dari bisnis teman-teman. Oke? Sampai sini, jangan lupa subscribe, tombolnya dipencet, loncengnya dipencet supaya dapat notifikasi baru, dan saya akan bersemangat untuk mereview dan kita akan bahas dari segi bisnisnya. Oke? Sampai di sini. Thank you. Bye bye.